eh, Kak, maaf, Kak, izin potong, mungkin pretest dulu ya, Kak. oh, boleh. Heeh. Ya, oke. Oh iya, mohon maaf Kak. Mohon maaf ada sedikit kesalahan Kak. Mungkin boleh pretest terlebih dahulu dan pembacaan cheat. Lihat. Udah, Siap, Pak. siap. Oh ya, oke. Baik, kita mulai saja. Terima kasih ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, teman-teman adik-adik saya dari Bapin SMKI, dari divisi Palapa ya, kayaknya yang akan memfasilitasi kegiatan pengembangan lembaga ilmiah. Ya, saya sebagai salah satu senior di Bapin SMKI itu cukup berterima kasih dengan kemajuan progres dari adik-adik dalam dalam masa pandemi ini. Adik-adik sudah mau membuat suatu wadah untuk bersama-sama dalam meningkatkan skill teman-teman semua, meningkatkan skill dari teman-teman semua. Ya, kita tahu bersama ya, Bapin SMK memang merupakan suatu wadah yang wajib hukumnya untuk sama-sama kita membangun iklim keilmiahan di lingkup seluruh fakultas kedokteran se-Indonesia ya. Jadi di sini saya akan membawakan sedikit materi. Ya, saya sebenarnya di sini tidak ingin menggurui adik-adik sekalian. Mungkin adik-adik sekalian ini lebih hebat dari saya, mungkin latar belakangnya juga lebih hebat dari saya. Di sini saya sekedar sharing tentang bagaimana dulu saya mencoba menginisiasi berbagai lembaga ilmiah untuk bergabung dalam Bapin SMKI, menginisiasi mulai dari nol, menginisiasi mulai dari bagaimana kita membangun sebuah grand design, menginisiasi bagaimana kita membentuk sebuah program kerja yang dasar. Jadi dulu saya masih ingat saat saya kepengurusan saya di Bapin SMK itu, alhamdulillah itu yang bergabung inisiasi lembaga ilmiah baru itu, alhamdulillah yang bergabung ada 3 lembaga ilmiah baru. Dan itu alhamdulillah saya bersama kepengurusan saya saat itu, teman-teman dari Kabinet Transformasi Bapin SMKI bekerja cukup keras karena di saat itu kami harus bangkit dari keterpurukan. Bapin SMKI saat itu harus bangkit dari keterpurukan sehingga kami mencoba untuk bagaimana merangsang teman-teman semua untuk bisa menuangkan. Jadi istilahnya begini, teman-teman di fakultas, di kampus teman-teman itu kan pasti mempunyai beberapa mahasiswa yang istilahnya lah hobi untuk menulis karya ilmiah. Namun jika di kampus itu tidak ada suatu wadah yang menampung itu, sebenarnya ini sederhana saja, pengembangan lembaga ilmiah. Berarti dalam hal ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita menginisiasi jika memang ada dari teman-teman semua yang mencoba untuk membuat lembaga ilmiah di kampusnya, bukan mencoba menginisiasi yang berangkat dari suatu masalah. Ya, masalah itu tentunya bagaimana teman-teman kita, warga di kampus kita itu yang mempunyai minat untuk menulis, yang mempunyai minat tentang poster publik, yang mempunyai minat tentang video edukasi, bagaimana dia bakatnya ini dia bisa tuangkan dan dia bisa ajarkan ke kader-kader selanjutnya. Jadi salah satu saya garis bawah ya, lembaga ilmiah adalah salah satu lembaga yang berfungsi menjadi sebuah rumah tempat di mana tempat mahasiswa yang hobi untuk menulis, tempat mahasiswa yang hobi untuk membuat sebuah karya itu berkumpul di situ. Jadi dalam sebuah organisasi kita tidak boleh menuntut tentang bagaimana program kerja itu harus dilakukan, bagaimana program kerja itu harus selesai. Awalnya inisiasi lembaga ilmiah itu berdasarkan kata nyaman. Jika adik-adik dan teman-teman lain yang ingin merintis sebuah lembaga ilmiah, tentu harus nyaman dalam ingin mengembangkan karya ilmiah.
Ya, selanjutnya. Jadi ada beberapa poin yang akan saya bawakan. Yang pertama, strategi pengembangan lembaga ilmiah. Tentunya kita belajar sedikit tentang penyusunan program kerja, kita belajar sedikit tentang analisis SWOT, tentang pengembangan lembaga ilmiah, dan grand design, mini grand design ya. Kalau saya sebut grand design berarti kita berpikir untuk bagaimana model kepengurusan kita dalam 1 tahun ke depan, dalam 1 periode ke depan. Ya, jadi kita buat sebuah mini grand design, mungkin nanti di post-test, adik-adik akan mencoba setelah mendapat materi ini, semoga adik-adik bisa terbuka pikirannya, berpikir tentang bagaimana kita mencoba menginisiasi suatu lembaga ilmiah. Mungkin teman-teman, mungkin adik-adik semua di kampusnya ada yang belum mempunyai lembaga ilmiah, mengikuti pelatihan ini, terbuka pintu hatinya, membangun sebuah lembaga ilmiah di kampusnya, ya itu tentunya pahalanya itu akan mengalir karena dia menjadi salah satu orang yang menginisiasi terbentuknya rumah yang akan menjadi tempat kembalinya adik-adik, tempat kembali kader-kader nanti dalam tempat kembalinya kader-kader untuk melakukan penulisan karya ilmiah. Baik, untuk yang pertama itu kita masuk ke strategi pengembangan lembaga ilmiah. Ya, pada dasarnya lembaga ilmiah itu yang pertama kita berangkat dari sebuah masalah di mana adanya beberapa potensi dari beberapa mahasiswa, fakultas kedokteran. Mereka tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah, mereka tertarik untuk membuat poster publik, untuk membuat video edukasi, membuat sebuah literatur review, membuat sebuah esai ilmiah, membuat sebuah PKM. Ya, jadi dari potensi mahasiswa itu yang ada di kampus itu tidak memiliki wadah. Jadi diperlukan sebuah wadah untuk menampung potensi-potensi itu. Wadah dalam hal ini sebagai sebuah organisasi. Organisasi kan merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, mempunyai tujuan mulia. Jadi, lembaga ilmiah ini berangkat dari di mana potensi mahasiswa itu harus mempunyai wadah untuk disalurkan. Disalurkan kemana? Disalurkan ke lembaga-lembaga ilmiah fakultas lain. Misalkan ada beberapa lomba, misalkan di lembaga ilmiah lainnya, kita tahu bersama kan mungkin adik-adik semua di sini saat musim pandemi ini ingin mengikuti lomba misalkan yang dibuat oleh seperti Scientific Atmosphere yang dibuat oleh FK UNUD, seperti HSF yang dibuat oleh FK Unhas, seperti Holistik yang dibuat oleh FK UHO. Mungkin di situ teman-teman semua punya potensi untuk ke lomba tersebut, sehingga dibutuhkan suatu wadah sehingga potensi ini dapat tersalurkan secepatnya. Potensi ini bisa tersalurkan sehingga adik-adik bisa mengembangkan skill keilmiahannya, bisa mengasah skill keilmiahannya untuk bisa terjun di dalam dunia perlombaan ilmiah. Perlombaan kecil biasanya yang dibuat oleh adik-adik di kepengurusan lembaga ilmiah di kampusnya masing-masing. Mungkin dan skala besarnya seperti mungkin kita mengikuti PKM, kita mengikuti perlombaan-perlombaan karya ilmiah yang dilaksanakan di luar negeri, itu potensi besarnya. Jadi, lembaga ilmiah ini biasanya disebut sebagai badan semi otonom. Badan semi otonom itu kalau biasa kita sebut dia badan perangkat dari badan eksekutif mahasiswa. Jadi, dia berada di satu tingkat di bawah badan eksekutif mahasiswa. Dia sejajar di situ, mempunyai ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, dan teman-teman divisi lainnya untuk membuat sebuah organisasi yang memang akan menjadi wadah sebagai penampung potensi mahasiswa untuk membuat karya ilmiah, sehingga nantinya akan muncul output di mana mahasiswa itu akan tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring perkembangan zaman, mereka akan mencoba terus berpikir tentang bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya itu akan diteruskan, akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah, baik itu sebuah tulisan esai, literatur review, seperti
poster publik atau video edukasi, dan itu merupakan sebuah cabang-cabang lomba yang sering diperlombakan dalam beberapa perlombaan yang dibuat oleh lembaga ilmiah. Ya, di mana indikator penting dari rancangan pengembangan organisasi ini merupakan salah satu indikator penting dalam masa depan organisasi, di mana kita bertujuan untuk di mana tujuan kita dari perkembangan organisasi ini kita merespon dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang diinginkan. Jadi, misalkan di kampus kita ingin membuat sebuah lembaga ilmiah, kita ingin membuat sebuah organisasi, maka rancangan pengembangan organisasi itu menjadi hal yang penting bagi kita, di mana ini menjadi salah satu indikator penting. Indikator penting ini kita berangkat dari masalah apa yang ada di dalam kampus kita. Misalkan bagi adik-adik yang belum mempunyai lembaga ilmiah di kampusnya, bagi adik-adik yang sudah mempunyai lembaga ilmiah namun vakum dalam beberapa waktu terakhir, misalkan vakum karena COVID, misalkan vakum karena beberapa minat dari pengurus-pengurus lagi yang sudah sepertinya jenuh untuk berproses dalam sebuah organisasi. Jadi kita melakukan sebuah rancangan ulang, di mana rancangan ini nantinya tujuan dari rancangan ini yaitu kita merespon tentang bagaimana yang harus kita lakukan seiring dengan kemajuan teknologi. Karena jujur adik-adik, di setiap periode, di setiap kepengurusan itu tantangannya berbeda. Bapin ISMKI di periode saya dan Bapin ISMKI di periode saat ini tantangannya berbeda. Di periode saat ini tantangannya mungkin lebih berat, harus menghadapi pandemi, bagaimana menyatukan pengurus-pengurus secara daring, dan jangankan mau menyatukan pengurus-pengurus secara daring. Di zaman saya saja, untuk menyatukan pengurus-pengurus yang secara langsung itu sulit sekali. Bagaimana kita mau untuk berproses, bagaimana kita untuk berdiskusi tentang bagaimana kemajuan dari suatu organisasi itu sulit sekali. Diakibatkan karena rancangan organisasi yang memang harus kita lakukan dengan baik. Rancangan organisasi kita harus mempunyai komitmen, dan jika kita sudah ikut andil dalam mau memajukan organisasi, maka kita harus konsisten sampai kita demisioner. Jika kita tidak konsisten, maka jadinya kita akan menambah dosa kita, akan menambah beban dalam organisasi, sehingga akan muncul hal-hal yang kita tidak inginkannya, sehingga tujuan yang kita mau dari awal itu tidak akan tercapai. Maka diperlukan sebuah komitmen bagi adik-adik yang ingin menginisiasi lembaga ilmiah. Diperlukan sebuah komitmen tulus, komitmen untuk kita mewujudkan dari masalah tadi, mewujudkan cita-cita teman-teman kita, mewujudkan cita-cita masyarakat kampus yang mempunyai minat dalam membuat karya ilmiah, sehingga mereka mempunyai rumah untuk kembali, rumah untuk berproses, rumah untuk sama-sama membuat karya ilmiah, rumah untuk sama-sama ya berkader di situ. Sehingga dari rumah itu kita akan buat kampus kita, dari rumah itu kita bisa buat kampus kita bersinar. Tentunya potensi dari lembaga ilmiah, ya misalkan lembaga ilmiah potensinya luar biasa. Jika adik-adik membuat lembaga ilmiah, outputnya nanti pengurus-pengurusnya, anggota-anggotanya, kader-kadernya nanti itu banyak yang hebat-hebat dalam penulisan karya ilmiah, banyak yang hebat-hebat dalam membuat karya ilmiah. Tentunya kampus kita akan mendapatkan bakat, akan mendapatkan feedback yang baik dari situ. Jadi adik-adik semua turut andil membantu kampus, turut andil membantu mengharumkan nama kampus adik-adik, turut andil dalam bagaimana menciptakan sebuah kader-kader yang hebat melalui sebuah lembaga ilmiah. Lalu selanjutnya dalam proses pengembangan organisasi, ya di sini kita belajar jika kita ingin membuat sebuah organisasi, yang pertama kita identifikasi masalah, ya masalahnya kita apa masalah yang ada
di kampus kita, misalkan jika kita tidak mempunyai lembaga ilmiah, jika kita tidak mempunyai lembaga untuk mengasah skill kedokteran misalkan, kita harus identifikasi masalah, apa masalah yang ada di kampus kita, sehingga setelah itu kita bisa tarik benang merahnya, kita bisa lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang penting, yang kita cari, kita share, kita searching, kita misalkan ada Bapin ISMKI sebagai salah satu wadah untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa kedokteran dalam membuat karya ilmiah, dalam membuat organisasi ilmiah. Kita coba searching, coba bertanya dengan Bapin ISMKI, bagaimana jika saya ingin membuat sebuah lembaga ilmiah di kampus saya, apa yang harus saya persiapkan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana perencanaannya, bagaimana grand design-nya. Setelah kita mengumpulkan data dari Bapin ISMKI juga nanti akan menghubungi beberapa divisinya untuk melakukan penggandengan, untuk melakukan pendampingan kepada adik-adik untuk melakukan inisiasi pembuatan lembaga ilmiah. Setelah itu, adik-adik itu akan seperti kita melakukan penelitian, kita lakukan analisis dan observasi data tadi. Data yang kita sudah ambil, sudah banyak kita masukkan, banyak kita kumpulkan, kita analisis bagaimana benang merahnya dari data ini. Setelah kita lakukan analisis, kita buat perencanaan. Misalkan hari ini saya harus buat seperti ini, saya harus ketemu birokrasi kampus membicarakan tentang bagaimana kelanjutan dari organisasi yang ingin saya buat. Hari ini saya harus ketemu ini, hari ini saya harus buat ini, hari ini saya harus melakukan bagaimana mengumpulkan teman-teman saya, mengumpulkan kader-kader saya untuk bersama-sama berjuang dalam organisasi ini. Setelah kita lakukan perencanaan, lalu kita lakukan tindakan, kita lakukan evaluasi. Evaluasinya kita, apa yang salah dari perencanaannya kita yang kita sudah buat, yang kita sudah lakukan tadi, dan setelah itu kita feedback. Feedbacknya ini, apakah ini baik untuk kita, apakah ini buruk untuk kita. Setelah itu, dari sebuah proses ini, maka kita tentunya akan mendapatkan sebuah kesimpulan tentang bagaimana hal apa yang harus saya lakukan untuk membuat sebuah organisasi keilmiahan. Tentunya dari tahap-tahap identifikasi masalah sampai dilakukan tahap evaluasi bersama-sama dengan teman-teman lain untuk menginisiasi sebuah lembaga ilmiah. Maka insya Allah tahap pertama untuk membuat sebuah organisasi ilmiah itu kita bisa lakukan. Ya, selain itu juga dalam membuat sebuah lembaga ilmiah perlu adanya nilai dan semangat organisasi. Semangat organisasi dasar itu seperti kita sinergis antara satu dengan yang lain, antara sesama pengurus, aktif berarti kita ya sama-sama aktif dalam melakukan apa-apa saja yang kita harus lakukan dalam organisasi ilmiah itu. Kontributif, di mana lembaga ilmiah, sebuah organisasi yang kita buat, apalagi organisasi ilmiah ini harus mempunyai kontribusi yang baik untuk kampus kita, sehingga birokrasi kampus itu tidak akan berpikir dalam meng-ACC niat baik teman-teman untuk membuat sebuah organisasi ilmiah. Dan setelah itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan, di mana setiap pengurus, setiap elemen yang ada dalam sebuah organisasi itu harus menciptakan semangat kekeluargaan, karena jika kita tidak saling percaya antara satu dengan yang lain dalam sebuah organisasi itu akan pincang. Ketua tidak percaya dengan kepala divisinya, kepala divisi tidak percaya dengan anggotanya, tentunya semangat organisasi itu akan hilang, organisasi itu akan berjalan dengan pincang, dan niat kita untuk membangun sebuah organisasi ilmiah yang hebat itu akan tidak akan terrealisasi dengan baik. Selanjutnya ya, penyusunan program kerja. Ya, di mana kita ketahui bersama, ya program kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah
dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Ya, biasa kita sebut program kerja ini sebagai pegangan dalam organisasi. Selain itu, program kerja juga merupakan salah satu tolak ukur pencapaian sebuah target organisasi. Misalkan, kita sebagai ketua B, misalkan kita sudah rapat dengan pengurus-pengurus kita tentang identifikasi masalah yang kita sudah buat. Masalah di kampus kita, di kepengurusan kita, kita harus berhadapan dengan pandemi COVID. Pandemi COVID membuat sebuah program-program kerja yang harusnya kita lakukan secara luring, harus terlaksana secara daring. Jadi, dalam hari ini diperlukan semangat kekeluargaan tadi. Kita membuat program kerja yang sebenarnya kita harus sepakati bersama, menyesuaikan kondisi masalah yang ada di setiap kepengurusan, menyesuaikan bagaimana kondisi kampus kita, menyesuaikan tentang bagaimana kondisi sumber daya manusia kita untuk membuat sebuah program kerja. Namun di sini misalkan ada beberapa ya, misalkan kita yang sudah punya lembaga ilmiah kan, misalkan kita sudah punya lembaga ilmiah, kita misalkan sebagai ketua umum ya, ketua umum lanjutannya, misalkan ketua umum periode selanjutnya, kadang kita hanya mengcopy paste sebuah program kerja yang sudah dibuat dari kepengurusan sebelumnya. Sebenarnya itu bukan merupakan suatu indikator pegangan dari organisasi, karena program kerja itu seyogyanya adalah sebuah program yang diangkat dari masalah. Apakah masalah di kepengurusan sebelumnya sama dengan di kepengurusan hari ini? Kan beda. Jadi tentunya program kerja itu harus kita angkat dari masalah-masalah. Misalkan di kepengurusan lalu masalahnya belum terselesaikan. Jadi perlunya adanya kaderisasi di mana ketua yang baru diskusi dengan ketua yang lama tentang bagaimana kelanjutan dari program kerja ini, sehingga tentunya akan tercapai sebuah step ladder, sebuah rancangan organisasi yang baik, sehingga target organisasi itu akan tercapai. Karena ya kita tidak menutup kemungkinannya, kita tidak bisa menghindari, karena setiap kita melakukan sebuah laporan pertanggungjawaban, salah satu indikator berhasilnya sebuah organisasi saat kita melakukan laporan pertanggungjawaban adalah sebuah program kerja. Jika program kerja kita di bawah 50% atau di bawah dari nilai cukup, maka kita dan kepengurusan kita itu dianggap sebagai kepengurusan yang gagal. Oleh karena itu, perlu teman-teman perhatikan tentang bagaimana dari program kerja ini. Bagaimana adik-adik semua membuat program kerja sesuai dengan tantangan yang akan hadapi organisasi, sesuai dengan kemampuan dari sumber daya adik-adik masing-masing. Karena jika kalian membuat program kerja terlalu tinggi, akan membuat itu pengurus lain mungkin tidak realistis. Ketua saya ini tidak realistis dalam membuat program kerja. Bisa saja mereka itu jenuh dalam berorganisasi, bisa saja mereka mungkin tiba-tiba menghilang dalam sebuah organisasi dikarenakan program kerja yang ketuanya buat itu ekspektasinya terlalu tinggi, namun tidak merangkul pengurusnya. Jadi jika kita membuat program kerja dengan ekspektasi yang tinggi, kita sepakati bersama dengan teman-teman kepengurusan kita untuk bisa menyelesaikan program kerja ini hingga akhir kepengurusan kita, sehingga target dari organisasi kita itu tercapai. Ya, dalam sebuah lembaga ilmiah ya, dalam sebuah organisasi ilmiah saya sering mengatakan bahwa ada namanya program kerja dasar dan ada namanya program kerja penunjang. Program kerja dasar misalkan seperti pengembangan sumber daya, misalkan program kerja seperti melakukan pelatihan-pelatihan kepenulisan, melakukan penelitian poster publik, melakukan pelatihan video edukasi. Itu merupakan salah satu program kerja dasar yang bangkit jika kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, karena ingin membuat sebuah organisasi ilmiah, karena pasti teman-teman kita, pasti junior-junior kita, itu organisasi ilmiah. Kalau saya ikut organisasi ilmiah, di dalamnya pasti
saya akan mendapatkan beberapa item tentang pelatihan tentang kepenulisan, pelatihan tentang pembuatan video edukasi, pelatihan tentang pembuatan karya ilmiah, dan itu merupakan sebuah program kerja dasar. Program kerja dasar yang memang wajib dimiliki oleh setiap organisasi lembaga ilmiah, dan ada beberapa program kerja penunjang. Program kerja penunjang ini dibutuhkan untuk upgrading dari lembaga ilmiah. Misalkan lembaga ilmiah dasar, kita membuat sebuah program kerja yang terbatas pada pelatihan, pemberangkatan delegasi. Jadi sebatas di situ saja. Misalkan juga kita lakukan tenteran kepada teman-teman lain, kepada sesama pengurus dalam menyelesaikan blok kuliahnya. Jadi kita buat program kerja penunjang. Program kerja penunjang ini tujuannya sebagai upgrading agar apa? Agar lembaga ilmiah kita ini tidak hanya bersinar di kampus kita. Lembaga ilmiah kita ini bisa bersinar baik di wilayah lokal, di wilayah regional, ataupun di wilayah nasional. Misalkan kita membuat sebuah baksos untuk lebih mengenal tentang bagaimana organisasi ilmiah kita membuat sebuah edukasi yang kita tuangkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, dan atau misalkan dalam skala nasional kita membuat sebuah perlombaan nasional yang nantinya itu akan diikuti oleh seluruh lembaga ilmiah di setiap fakultas kedokteran se-Indonesia. Ya, jadi program kerja itu ya ada yang berdasarkan waktu pelaksanaan, program kerja yang misalkan selesai pada periode kita. Misalkan kita buat program kerja, misalkan pada saat itu saya membuat program kerja tentang penerbitan Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu memang wajib selesai dalam periode saya, dan periode baru itu akan membuat jurnal ilmiah baru dengan volume dan nomor yang baru. Jadi hal itu tidak boleh dititip ke kepengurusan selanjutnya. Ada juga namanya program kerja berdasarkan waktu pelaksanaan. Misalkan namanya kita lembaga ilmiah kita buat, misalkan kepengurusan tahun ini membuat program kerja tentang pelatihan dan pendelegasian. Tidak mungkin kepengurusan selanjutnya itu menghapus program kerja ini, karena ini sudah merupakan salah satu program kerja esensial yang dimiliki oleh lembaga ilmiah. Karena salah satu daya tarik calon-calon kader yang ingin masuk ke lembaga ilmiah, sebenarnya dulu saya masuk ke organisasi ilmiah, ketertarikan saya satu itu hanya ingin pergi jalan-jalan. Jadi saya buat karya ilmiah dengan tujuan untuk pergi jalan-jalan, melepaskan penat dari kuliah yang terlalu banyak, kuliah yang bikin sakit kepala, kuliah yang memutar otak. Jadi saya buat karya ilmiah, panggil tim saya, panggil teman-teman saya yang memang satu hobi dalam angkatan saya, satu hobi dalam organisasi lembaga ilmiah saya, kami buat karya agar kami bisa submit, berdoa, membuat karya ilmiah dengan baik, berdoa, lalu setelah itu masuk finalis, dipanggil ikut perlombaan. Setelah itu kita nikmati ikut perlombaan sambil jalan-jalan. Jadi salah satu hal yang buat saya ingin masuk dalam organisasi ilmiah yaitu seperti itu, seperti karena keinginan untuk jalan-jalan. Ya, selain itu juga ada program kerja berdasarkan tujuan targetnya. Ada yang punya target jangka panjang dan ada yang punya target jangka pendek. Misalkan jangka panjang ini berarti program kerjanya butuh beberapa periode kepengurusan. Misalkan kita membuat ini di kepengurusan kita hanya selesai sampai fase perencanaan. Kita berharap kaderisasi kita selanjutnya itu bisa meneruskan tentang program kerja kita. Misalkan kita ingin membuat sebuah penerbitan jurnal, tidak usah dulu nasional, sebuah penerbitan jurnal bagi teman-teman di kampus kita. Jadi kita buat sebuah wadah. Jadi adik-adik kita itu, pengurus-pengurus kita rangsang untuk melakukan pembuatan karya ilmiah, lalu submit di jurnal lembaga ilmiah. Mungkin di kepengurusan ini, mungkin misalnya akan hanya sampai di tahap submit karya. Mungkin di kepengurusan selanjutnya, mungkin baru ada publikasi jurnal. Jadi diperlukan kolaborasi yang efektif antara ketua yang lama dan ketua yang baru,
untuk mewujudkan program kerja ini. Ada juga program kerja yang jangka pendek yang biasanya 1 periode kepengurusan itu selesai. Selain itu juga ada program kerja yang sifatnya terus-menerus, ya seperti tadi, seperti pelatihan pendelegasian, pelatihan pembuatan karya ilmiah, pelatihan pembuatan poster, dan lain-lain. Ada yang sifatnya mendadak, misalkan kita harus merubah arahnya. Kita, misalkan sebelum pandemi COVID, kita membuat sebuah planning bahwa organisasi saya ini dikatakan berhasil apabila saya mampu mengirimkan beberapa pengurus saya dalam pendelegasian. Dalam pendelegasian ini, dalam beberapa pendelegasian. Namun, karena adanya pandemi ini, tentunya pendelegasian itu akan di-stop. Maka kita rubah polanya, kita rubah tujuannya. Kita tidak mencoba memberangkatkan pendelegasian, tapi bagaimana kita mencoba untuk melakukan bagaimana kita bisa submit karya sebanyak-banyaknya agar kesempatan menang kita begitu besar. Karena saya lihat beberapa lomba ilmiah yang dibuat langsung dipresentasikan dan akan mendapatkan itu juara 1, 2, dan juara 3. Dan ada beberapa program kerja itu yang menyesuaikan kondisi, seperti menyesuaikan tantangan yang dihadapi oleh kepengurusan yang ada. Jadi ini merupakan tahapan penyusunan program kerja ya. Yang pertama itu dilakukan analisis, di mana program kerja yang akan kita buat, kita analisis terlebih dahulu apakah ini realistis kita terapkan atau tidak. Apakah ekspektasi ini cocok untuk seluruh pengurus kita atau tidak. Lalu dalam analisis itu kita menentukan bagaimana ide dasar. Bagaimana kita buat sebuah program kerja ini. Ide dasar apa yang kita punya. Ide gagasan besar apa yang kita punya. Dan lalu kita menerapkan tujuan dari program kerja ini. Misalkan, tujuan saya membuat sebuah program kerja melakukan pelatihan kepada seluruh pengurus agar supaya lembaga ilmiah ini mampu melakukan pendelegasian pengurus dengan sebanyak-banyaknya. Ya, itu salah satu tujuan. Dan subjek dan sasaran. Setiap program kerja itu harus mempunyai sebuah sasaran. Di mana misalkan sasaran kita adalah seluruh anggota dari lembaga ilmiah. Lalu kita menentukan sasaran, bagaimana sifat-sifat dari subjek atau sasaran itu, kita tentukan bagaimana model kegiatan untuk melaksanakan program kerja ini. Model kegiatan itu misalkan apa? Misalkan kita mau membuat sebuah pelatihan seperti ini. Apakah model kegiatannya kita lakukan secara daring, secara laring, atau kita lakukan model kegiatan yang tidak membosankan sehingga partisipannya itu banyak. Lalu setelah kita tentukan bagaimana model kegiatan yang akan kita dapatkan, perlunya ada penanggung jawab. Di mana penanggung jawab ini bertugas untuk memegang satu program kerja, memegang program kerja yang kita sudah analisis, kita sudah tuangkan dalam sebuah grand design, di mana tim pelaksana ini nantinya bertujuan mengingatkan kepala divisi. Tim pelaksana ini bertujuan mengingatkan kepala divisi tentang bagaimana kemajuan dari program kerja ini. Kepala divisi lalu meneruskannya ke ketua umum tentang bagaimana program kerja ini, apakah terdapat kendala, bagaimana tahapan sekarang, apakah kapan dilakukan pelaksanaannya, dan lain-lain. Lalu kita berangkat selanjutnya dalam analisis SWOT. Ya, kita tahu bersama ya, mungkin adik-adik semua sudah tahu tentang SWOT. SWOT itu singkatan dari strengths, berarti kekuatan kita, weakness kelemahan, opportunity apa peluang kita, dan threat itu ancaman. Di mana setelah kita melakukan list analisis SWOT ini, kita akan mengatur sebuah kekuatan kita, kelemahan kita, peluang, dan ancaman. Setelah itu kita membuatnya dalam list-list kita. Nanti dalam list-list itu kita akan identifikasi apakah kekuatan kita lebih besar dari kelemahan kita, apakah peluang kita lebih besar dari ancaman kita, apakah ancaman kita terlalu besar sehingga program kerja kita harus
kita harus evaluasi terlebih dahulu. Jadi analisis SWOT ini sangat berperan penting dalam penentuan sebuah program kerja. Ya, yang pertama, biasanya strengths, kekuatan dan kelemahan itu biasanya berasal dari internal organisasi. Misalkan kekuatan kita, misalkan sumber daya organisasi yang banyak. Ya, sumber daya organisasi yang banyak. Misalkan kita punya sumber daya yang memadai, kita punya sumber daya yang memadai. Ya, weakness-nya misalkan ketuanya tidak mempunyai kemampuan manajemen yang baik untuk membuat sebuah kepengurusan yang baik. Jadi, misalkan kita identifikasi kekuatan kita, kita mempunyai sumber daya yang baik, sumber daya yang memadai. Kelemahan kita, jangan kita ambil dari sumber daya kita, karena sumber daya kita itu sudah menjadi kekuatan. Jadi, kelemahan yang kita miliki misalkan, ada misalkan kemampuan ketua, kemampuan kepala divisi, kemampuan beberapa internal organisasi yang kurang mampu dalam memanajemen tentang bagaimana penyesuaian dari sebuah internal organisasi. Dan opportunities, peluang atau ancaman, biasanya itu merupakan hal-hal eksternal yang mempengaruhi tujuan dari organisasi. Hal-hal eksternal ini misalkan adanya masalah dari birokrasi kampus, adanya masalah antara lembaga ilmiah dan badan eksekutif mahasiswa sebagai tonggak dari kepengurusan. Dan biasanya kita harus identifikasi apakah peluang kita ini lebih besar dari ancaman. Jika peluang kita lebih besar dari ancaman, kita identifikasi lagi apakah peluang kita ini kita mampu tuangkan dalam sebuah program kerja atau tidak. Lalu ini ya, analisis SWOT dalam lembaga ilmiah itu biasanya tadi kemampuan dari manajemen pemimpin, kondisi birokrasi kampus, kondisi sumber daya, kondisi dari keuangan organisasi, kondisi minat dan bakat dari pengurus, kondisi faktor fisik dan psikis dari penulis, dan ada beberapa faktor X. Ya, jadi kalau kita ingin membuat sebuah program kerja, kita buat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancamannya. Jadi kita harus nilai di kampus kita ini, kekuatan kita apa? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam sumber daya? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam pendanaan? Apakah kita mempunyai kekuatan dalam skill dari teman-teman yang lain? Apakah kita mempunyai kekuatan antara sifat semangat kekeluargaan dari anggota yang baik? Dan kita nilai juga biasanya bagaimana kesempatan dan ancaman yang akan kita dapatkan dalam program kerja ini, dalam sebuah organisasi ini. Biasanya ancamannya itu misalkan kekurangan dari sumber daya, birokrasi internal kampus yang sulit diajak kerjasama, badan eksekutif mahasiswa yang sulit diajak kerjasama, atau mungkin misalkan ada beberapa konflik eksternal antara beberapa lembaga yang ada di kampus. Jadi hal ini tentunya kita akan terbuat sebuah pola pikir dan gagasan organisasi dan kelanjutan dari organisasi lembaga ilmiah yang akan kita buat. Oh, waktunya tinggal 5 menit ya. Lalu, ya ini tinggal sedikit ya. Ini sebuah grand design dari lembaga ilmiah. Ya, filosofi dari sebuah grand design itu biasanya kita berawal dari mimpi dan harapan dari sebuah organisasi. Misalkan mimpi kita dalam sebuah kepengurusan kita, ingin meningkatkan skill keilmiahan teman-teman kita, ingin memberangkatkan delegasi sebanyak-banyaknya. Lalu kita lakukan analisis kondisi. Bagaimana kondisi kita di kampus, apakah grand design kita cocok dengan keperluan di kampus, cocok dengan lingkungan kampus. Setelah itu kita lakukan kesimpulan dari analisis yang kita sudah buat. Ya, di mana grand design organisasi itu bertujuan untuk mengarahkan sebuah organisasi agar lebih terarah dengan gagasan yang dirancang oleh ketua dan organisasi, di mana grand design organisasi ini membuat nanti para
fungsioner dari organisasi itu bisa sesuai dengan arahan yang diberikan. Jadi green design ini ibarat sebuah peta. Kita mau kemana ditentukan dari kita mau kemana. Misalkan kita mau ke A, kita naik kendaraan apa. Jadi itu semua ketua yang tentukan. Jadi fungsioner organisasi itu hanya mengikut dari perintah ketua, mengikut tentang misalkan kita mau naik pesawat ke sana. Jadi fungsioner organisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pesawatnya, keperluan dari bahan bakarnya, keperluan dari logistiknya dan lain-lain. Jadi grand design organisasi ini merupakan sebuah peta yang dibuat bersama untuk mengarahkan kemana sebenarnya organisasi kita, kemana sebenarnya lembaga ilmiah yang akan kita buat ini, kemana sebenarnya lembaga ilmiah kita buat ini akan berakhir, di mana nanti pertanggungjawaban dari sebuah lembaga ilmiah. Biasanya grand design organisasi ini kita berangkat sebagai patokan dari laporan pertanggungjawaban yang akan kita buat dari setelah akhir dari kepengurusan. Ya, ini grand design ini yang saya patokannya grand design dari kepengurusan saya. Biasanya itu yang pertama itu terdiri dari sambutan ketua organisasi, ada rancangan organisasi, visi dan misi. Visi organisasi itu apa, misinya apa untuk menunaikan visinya. Lalu program kerja yang dituangkan dalam setiap bidang. Jadi misalkan bidang tentang riset, apa-apa saja program kerjanya. Bidang tentang danus, apa saja program kerjanya untuk menunjang organisasi. Bidang tentang internal, apa saja program kerjanya, dan penutup. Ya, ini merupakan salah satu contoh deskripsi dalam penulisan grand design. Biasanya bidangnya misalkan bidang riset, deskripsi bidangnya apa, riset itu bergerak dalam apa, tujuan dari fungsi bidang riset ini apa, dan pembagian tugasnya. Pembagian tugas ini misalkan subdivisi ini bertugas untuk apa, kepala divisi bertugas untuk apa, wakil kepala divisi bertugas untuk apa, subdivisi ini bertugas untuk apa, si A bertugas untuk apa, si A memegang proker apa, si B PJ-nya tentang apa, dan program kerja. Di mana program kerja seperti tadi dibuat dengan latar belakangnya apa, ditarik kesimpulan, apa tujuannya, bagaimana deskripsi kegiatannya, apa sasaran kegiatan, bagaimana waktu pelaksanaannya, apakah waktu pelaksanaannya dilakukan terus-menerus, apakah per periode tertentu, atau sesuai dengan kebutuhan kita, kapan kita akan melaksanakan program kerja ini. Bagaimana indikator keberhasilannya, biasanya kita pakai data kualitatif atau kuantitatif, bagaimana perkiraan dana dari program kerja ini, dan siapa penanggung jawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi saya mohon maaf ya kalau slide saya